Sahabat Shalom, yang berkati kembali dan ini kepada sahabat. Coba baca belum? Sama-sama pagi ini membuka lagi isi kitab suci ini. Sebagian besar manusia yang ada di kolong langit tidak mempedulikan isi kitab suci ini. Hari ini pun Tuhan melembutkan hatimu untuk mengikuti ajaran ini. Itulah namanya kasih karunia, itulah anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Harus engkau merespon dengan baik. Selama kau ada di bumi ini, tetap engkau membaca dan membaca isi kitab suci ini. Tanpa engkau membaca kitab suci ini, engkau tidak tahu apakah ajaran dari mimbar itu benar atau tidak. Tapi kalau engkau membaca kitab suci ini dengan benar baik, maka pasti engkau tahu apakah yang kau terima dari mimbar itu sesuai enggak yang kau baca itu, sesuai enggak isi kitab suci. Kenapa saya mengatakan itu? Karena saya sudah 22 tahun ini saya pelajari, saya teliti isi kitab suci ini. Berulang-ulang kali saya meneliti ini selama 22 tahun ini. Bukan saya pengangguran, saya seorang pekerja. Pekerjaan saya ini masalah teknik, alat-alat berat. Berulang-ulang kali, tidak ujuk-ujuk itu saya tahu tidak alat berat, tapi saya pelajari, ada buku panduannya. Saya pelajari bertahun-tahun sehingga saya tahu alat-alat berat itu cara bekerjanya. Saya tahu karena ada buku panduannya, dan buku panduannya itu saya baca. Saya baca. Begitu juga lah namanya ilmu kerohaniannya ini. Saya pelajari bertahun-tahun. Ulang-ulang saya mengatakan, kali saya di luar kota, saya tetap membaca tiap saat, tiap waktu. Karena itulah yang menjamin saya hidup. Bukan hidup sekarang ini. Hidup sekarang ini kan yang saya cari kan menyelamatkan saya hanya 70, kalau saya kuat 80 tahun, batas itu. Tapi hidup yang dijanjikan Tuhan adalah hidup yang kekal. Supaya engkau memperoleh hidup yang kekal itu, perlu engkau pelajari kitab suci ini, sehingga engkau tidak ditipu, tidak dibohongi. Kalau kau mencintai namanya Tuhan, atau kau menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan, harus benar-benar kau baca kitab suci ini dengan benar baik. Itulah yang dikehendaki Tuhan. Dia tidak butuh korbanmu, dia tidak butuh juga persembahanmu. Dia butuh untuk merendahkan hati, untuk kau baca kitab suci ini dengan baik dan benar. Ya, buat apa kau cari isi dunia ini tapi kau mati? Buat apa kau cari isi dunia ini dari pagi sampai malam, kau cukir balik-balik juga, tapi kau tidak memiliki kebenaran. Kebenaran yang dimaksud itu adalah hukum-hukumnya Tuhan, Tauratnya Tuhan. Makanya saya mengatakan itu. Ya. Kalau tidak ada Taurat ini, kalau tidak ada hukumnya Tuhan ini, maka tidak akan mengenal dosa. Sesudah ada Taurat ini, siapa yang melanggar isi hukumnya Tuhan, itulah dosa. Itulah dosa. Hari ini, pagi ini, kita buka di Tawarik. 2 Tawarik
15 ayatnya 1 sampai ke 19. Jadi arti daripada tawarik itu kronologisnya, ya. Bagaimana mereka mencatat dari generasi ke generasi oleh nabi-nabi ini, bagaimana perjalanan namanya bangsa Israel ini, bangsa pilihannya ini. Mereka melakukan dosa dan dosa dan dosa. Dan hari ini pun diizinkan Tuhan untuk kita baca 2 Tawarik 15 ayatnya 1 sampai ke 19. Sekali lagi 2 Tawarik 15 ayatnya 1 sampai ke 19. Tolong dibaca yang keras. Azaria ben Oded dihinggapi roh Tuhan. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Yahweh beserta dengan kamu bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran daripada imam, dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Yahweh Tuhan Allah Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Tuhan mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria ben Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Yahweh yang ada di depan balai bait suci Yahweh. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Yahweh Tuhannya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Yahweh 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dan jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Yahweh Tuhan nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Yahweh Tuhan Israel harus dihukum mati. Mereka bersumpah setia kepada Yahweh dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Yahweh. Yahweh berkenan ditemui oleh mereka dengan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Bahkan Raja Asa memecat Maaka neneknya dari pangkat ibu suri karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu, menumbuknya sampai halus dan membakarnya di lembah Kidron. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan dari Israel, namun hati yang sangat tulus ikhlas sepanjang umurnya. Ia membawa persembahan kudus ayahnya dan persembahan kudusnya sendiri ke rumah Tuhan, yakni emas dan perak serta barang-barang lain. Tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Kalau kita baca ayatnya ketiga ini, lama sekali Israel itu tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dan daripada imam dan tanpa hukum. Lama sekali. Seorang pembaca pasti tahu kapan bangsa ini mereka menyeleweng. Bangsa Israel ini sudah menyelewengnya jauh daripada Asa ini sudah. Waktu keluar mereka dari tanah Misraim sana, waktu menyeberang laut merah di sana, Israel itu sudah bikin ulah, sudah bikin ulah. Yang paling fatal yang dilakukan oleh bangsa Israel ini adalah membuat patung anak sapi. Sudah fatal ini. Apakah pada waktu mereka menyeleweng hukumnya Tuhan itu, terus Tuhan
meninggalkan Israel? Tidak juga. Makanya penting sekali saudara itu membaca kitab suci dengan berurutan. Karena bangsa Israel ini sudah dari generasi ke generasi ini melakukan kejahatan. Kejahatan apa sih yang dilakukan oleh namanya bangsa ini? Yaitu mengabaikan namanya perintah Tuhan. Mereka mengabaikan, saudara. Ya. Kalau saudara baca ya, di hakim-hakim sana sangat jelas loh saudara ya. Dari hakim-hakim sana sangat jelas tertulis di sana bahwa bangsa Israel itu sudah meninggalkan namanya hukumnya Tuhan. Ya. Dan juga mereka tidak mengenal nama Yahweh lagi. Mereka tidak mau. Dicatatlah di sana, kalau engkau baca Hakim-Hakim 3 ayat 7, coba dibaca satu orang. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Yahweh. Mereka melupakan Yahweh Tuhan mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Ya. Jadi melupakan namanya Yahweh itu beribadah kepada namanya Baal dan Asyerah. Makanya saya mengatakan, sekarang ini yang ada agama-agama di bumi ini hanya berganti nama. Sama saja dari awal. Ya. Sama saja. Dari awal itu banyak sekali agama-agama. Ya. Inilah awal namanya kejahatan-kejahatan yang sudah namanya Yahosua bin Nun ini atau Yasua bin Nun ini ya, mati. Mulailah bangsa Israel ini melakukan kejahatan. Melupakan nama Yahweh itu suatu kejahatan. Ditulislah di situ. Nah, kalau engkau baca selanjutnya, ya, hakim-hakim itu kejahatan demi kejahatan, saudara. Berapa pasal hakim-hakim? Ada 12 pasal. Ya. 21 pasal, maaf, ada 21 pasal di hakim-hakim itu, ya. Makanya perlu sekali saudara itu membaca hakim-hakim ini, baca tuntas gitu, supaya kita tahu ya, apa yang dilakukan namanya bangsa Yahudi ini, bangsa pilihan Tuhan ini, kekasihnya Tuhan ini terhadap Tuhan mereka bernama Yahweh. Jadi inilah yang dicatat ini dari generasi ke generasi. Makanya kata ditulis dari sana zaman Asa. Lama sekali tidak memperoleh pengajaran yang benar, Tuhan yang benar, hukum yang benar. Ya. Ini tidak ujuk-ujuk juga ditulis. Jadi kitab yang kita pegang ini, ya, ini kitab nubuatan. Jadi nubuatkan dulu baru terjadi. Saya mau tanya, dari David ke Asa itu berapa raja? Belum? Ayo, ya. Dari David, habis David siapa? Salomo. Habis Salomo siapa? Habis Rehabeam? Habis Abiam? Bernama Asa. Jadi lama sekali katanya. Nah, tidak memperoleh namanya ajaran yang benar, hukum yang benar, Tuhan benar, sudah lama. Ya. Kalau engkau mundur ke belakang, 2 Raja-Raja 12 ayatnya 1 apa tulisnya? Apa bacanya? Bunyinya? 2 Tawarik 12 ayatnya 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Yahweh ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi tertinggi. Pada waktu namanya kokoh kerajaannya oleh Rehabeam ini, mereka meninggalkan namanya hukum. Rehabeam itu di bagaimana? Utara atau selatan? Selatan. Dia bagian selatan. Yang ada di utara siapa namanya? Yerobeam. Sejaman gak Yerobeam dengan Rehabeam? Sejak disitulah namanya pecah dua kerajaan itu.
Ya. Kalau di utara itu dipimpin oleh namanya Yerobeam, di selatan itu dipimpin oleh namanya Rehabeam, anaknya Salomo, saudara. Ya. Kalau kita pelajari terus menerus ini, apa yang dilakukan utara itu? Ada kebenaran nggak di utara? Tidak ada namanya kebenaran di utara. Dosa dan dosanya lebih parah namanya di utara daripada selatan. Parah sekali. Ya. Kenapa saya mengatakan parah itu? Ya, kalau engkau baca namanya dari Salomo itu 1 Raja-Raja 11 sampai Raja-Raja 12, ya. Bagaimana di 1 Raja-Raja 12 itu namanya Yerobeam tadi, ya, bikin namanya ibadah inilah cikal bakalnya yang kita saksikan bersama sekarang ini, sehingga orang Kristen itu namanya bikin ibadah baru. Ini harus ditata. Kenapa mereka bilang orang Kristen ibadah baru? Mari nanti kita selidiki namanya kitab suci ini. Jadi saya baca, makanya perlu sekali namanya 1 Raja-Raja ini, ya. Kamu tuntas dibaca karena 22 pasal itu, ya. Bagaimana perjalanannya bangsa ini, kan begitu. Apakah ini makin banyak mereka itu makin benar atau makin banyak makin berdosa, saudara, ya. Dan memang terbuktilah perkataan Hosea itu, saudara, ya. Hosea itu mencatatnya, makin bertambahlah bangsa ini makin berdosa, saudara, ya. Makin berdosa. Itu yang dicatat tadi itu, lama sekali bangsa ini tidak peroleh namanya ajaran yang benar dari imam, ya. Karena imamnya sendiri pun mulai menyimpang, termasuk juga nabi-nabinya ini. Banyak juga nabi-nabi palsu, sudah menyimpang, dicatat. Kenapa saya mengatakan ini di utara ini begitu parahnya? Kalau kita baca ayatnya 9, coba dibaca yang keras ayat 9. Dalam tahun ke-20 zaman Yerobeam, Tadi itu loh, 2 Tawarik 15 ayatnya 9. ia mengumpulkan seluruh Yahuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manasye dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Yahweh Tuhannya beserta dengan dia. Jadi mereka menggabungkan diri ke selatan. Kenapa mereka menggabungkan diri? Kalau engkau baca di sana, kalau engkau baca 1 Raja-Raja 12, ya, mungkin Raja 13 di sana, ya, ini kan diusir, ya. Imam-imam ini, keturunan Lewi ini diusir, digantikan namanya apa? Orang-orang biasa. Jadi Yerobeam itu mengangkat nabi-nabi, imam-imam dari bukan dari Lewi. Inilah yang bergabung kepada Asa, saudara. Mereka lari, mereka tinggalkan utara itu, ya, pulang ke namanya ke Yerusalem, saudara. Gak ada lagi imam di utara sana. Ya, karena sangat jelas sana kalau kau baca namanya 1 Raja 12, 1 Raja 13 sana, imam-imam tadi itu disingkirkan. Karena namanya Yerobeam ini bikin ibadah baru. Bikin ibadah baru. Apanya yang baru? Yang paling kelihatan di sana waktu dia adakan namanya Pondok Daun. Yang dilakukan oleh Yerobeam apa? Pondok bulan berapa? Bulan 8. Aslinya di dalam isi kitab suci itu bukan bulan 8, bulan 7. Tanggalnya sama, tapi bulannya dibedain.
Makanya saya mengatakan ini loh cikal bakalnya bangsa asing ini, sehingga yang disodorkan kita sekarang itu dari mimbar, seolah-olah sekarang itu sudah ada perjanjian baru. Ya, ini adalah penipuan loh saudara, ditipu loh sekian orang ini. Coba kan, ya, mungkin yang masih bertahan Indonesia lah. Kalau Eropa sana kan sudah kosong, sudah nggak ada gereja-gereja, sudah ditutup. Kalaupun dia ada namanya Kristen itu hanya KTP-nya saudara. Ya, makanya banyak orang kayak ateis segala macam tinggalkan. Ya. Kenapa mereka tinggalkan itu? Kalau orang selidiki dia tidak akan mau masuk ini yang tempat-tempat ibadah ini, nggak akan mau, nggak bakal mau. Karena apa yang mereka lakukan adalah patah. Sangat jelas loh di sini. Diulang lagi tadi ayat 3 yang keras. Lama sekali Israel tanpa Tuhan yang benar, tanpa ajaran dari para imam, dan tanpa hukum. Ya, lama sekali, kan begitu. Ya. Habis namanya Asa, siapa namanya? Itu ada raja benar loh. Adanya Yasafat, ya, atau Yosafat. Sebenarnya dia bernama Yahsafat, kan gitu. Ya. Tapi orang Yahudi panggil dia Yahosafat. Yahosafat ini raja benar nggak? Luar biasa banget. Dialah yang suruh mengajari, tolong deh, ajarin di sana ada yang utara itu. Ya dah. Habis raja Yahosafat siapa? Yahram atau Yahoram. Ya. Habis Yahoram siapa raja siapa? Namanya Usia. Habis Usia siapa raja? Raja siapa? Yotam. Habis Yotam siapa raja? Siapa? Ahas. Ahas itu raja benar nggak? Halo? Ahas itu raja benar nggak? Raja yang paling rusak betul-betul raja yang satu ini. Ya, rusak sekali namanya Ahas itu, rusak benar-benar rusak loh saudara. Ya, sampai tempat cuci tangan segala macam itu yang berapa lembu itu dibongkar sama dia loh, diganti loh saudara. Terus anaknya dipersembahkan. Anaknya Ahas itu bernama siapa? Raja Hizkia. Hizkia itu raja benar nggak ya? Ya? Halo? Benar. Habis raja Hizkia itu anaknya siapa? Manasye itu raja benar nggak? Raja yang tidak benar. Coba kan, bapaknya Hizkia itu tidak benar, anaknya juga tidak parah. Jadi antara kakek dengan cucu ini, wah rusak betul saudara. Makanya perlu saudara pelajari kitab suci, gitu? Pelajari dengan baik, dengan benar, sehingga kau tidak sembarangan. Kalau ada yang tawar-tawarkan seperti itu, oh ini adalah kebenaran, korbannya tidak sedikit loh sampai saat ini. Korbannya terlalu banyak loh saudara. Ya. Ini dicatat loh ini, ya. Dicatat. Sudah lama sekali ini tidak menerima ada yang benar, Tuhan yang benar, gitu kan? Ya. Jadi kalau kita baca selanjutnya, ya. Misalnya 1 Korintus 2 ayat 8. Coba 1 Korintus 2 ayat 8. 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Siapa yang dimaksud yang mereka tidak kenal itu siapa? Siapa? Yesua saudara. Ya. Jadi ini dicatat oleh sejarah ini saudara. You sampai kepada namanya di Injil sana mereka tidak kenapa mereka tidak kenal ini? Karena sudah kalau kau baca terus baca terus itu, karena ini makin banyaknya mereka ini makin berdosa saudara. Ya kan? Bukan makin benar. Dan dicatatlah sana 1 Korintus 2 ayat 8 sana, mereka tidak mengenal. Kalau mereka mengenalnya, tidak mungkin mereka menyalib. Begitu juga lah
zaman itu, zaman Yosua itu, Taurat itu mereka tidak melakukan juga. Dicatat dulu di mana? Yohanan 7 ayatnya 19, coba dibaca. Tadi kan Korintus, ya, Korintus dengan Yohanan itu duluan siapa? Duluan Yohanan. Coba Yohanan 7 ayatnya 19. Bukankah Mose yang telah memberikan hukum Torah kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Torah itu? Tidak ada satu manusia pun yang melakukan. Dari zaman Yosua ini kan namanya Taurat ini sudah nggak ada lagi. Diajarkan yang bukan yang diajarkan zaman Yosua apa? Talmud, saudara. Ini makin dosa, rusak makin rusak, rusaknya rusak, kan begitu coba. Ya. Ini saya bicara loh bangsa Israel loh ya. Belum nanti kita bicara bangsa asing ini kayak apa. Ya. Jadi bangsa ini sangat tercatat. Bagaimana mereka hidup ini dari generasi ke generasi ini dosa dan dosa saudara. Ya. Makanya kalau engkau baca lagi di sana Kisah Para 17 ayatnya 23, coba dibaca. Kisah Para Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Tuhan yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah ini loh sekarang loh saudara. Sampai sekarang ini namanya Yahweh. Sekalipun namanya Lembaga Kitab Indonesia masih ada di belakangnya sana, tapi mereka membabi buta bahwa Yahweh itu namanya genderuwo saudara. Coba begitu jahatnya manusia ini, ya. Coba itu Gracia Pelo itu dia mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu genderuwo. Coba saudara, saya nggak tahu namanya Gracia Pelo ini apanya agama Kristen atau Katolik ini saudara. Jelas-jelas loh ya, itu yang mengamin-ngaminkan itu banyak loh saudara, ribu juga. Itulah yang saya bilang tadi, itu orang-orang yang tidak pernah membaca kitab suci. Coba kalau mereka baca pasti dikecam sama dia. Tapi banyak juga pengikutnya namanya Gracia Pelo ini. Kalau nggak berhasil di daerah Jawa Timur di Malang dudukan sana ini, ya. Si kurang ajarin, gitu. Coba kan? Di lembaga kitabnya dicatat loh. Masih ada di belakang di kampus sana ya Yahweh itu. Tapi begitu jahatnya manusia ini, dia ikut-ikutin oleh namanya pengajarnya tadi, penyesat-penyesatnya tadi, akhirnya Yahweh dihujat. Kalau menghujat nama Yahweh selamat nggak ya? Isi kitab sucinya, lu tidak pernah akan selamat. Itu namanya dosa kekal. Tidak ada pengampunan itu. Siapa yang menghujat nama Yahweh itu tidak akan salah. Makanya kata Yosua itu, kalau kamu menghujat anak manusia masih ada pengampunan. Tapi kalau kamu menghujat namanya Roh Kudus tidak ada maksudnya apa itu? Yang jemaat tanggapi apa itu? Ya, halo. Mengatakan Yosua, kalau kamu menghujat anak manusia masih diampuni. Tapi kalau kamu menghujat Roh Kudus tidak ada ampun. Maksudnya apa itu? Halo. Kalau ini yang kamu lihat saya manusia, kalau kamu menghujat karena kamu tidak mengenal mungkin masih diampun. Tapi kalau nanti saya sudah kembali ke asliku, ya, menghujat pasti kamu kan begitu di dalamnya. Ya. Makanya perlu sekali saudara ini membaca kitab suci ini. Jangan keraskan hatimu. Kalau engkau tetap taat ada waktunya akan dihukum kamu. Ya, jangan ikut-ikutan. Ya. Kalau kau ikut-ikutan ada konsekuensinya. Coba kan, saya masuk kan, ini kan masuk di kota Yunan, masuk di Athena Yunani enggak? Ya. Pergilah ke sana masih ada loh katanya. Mungkin dia lihat tulisan itu Yothe Wawe, kan? Tapi tidak dikenal lagi. Kenapa tidak dikenal? Karena mereka meninggalkan namanya. Mereka lah adopsilah nama yang bukan dari Israel. Coba ke saudara.
Ya, disodorkan sekarang ini. Mereka bangga itu mereka nyebut nama ilah bangsa lain. Itulah yang mereka masyhurkan. Apakah itu pengajar benar? Ya? Apakah kamu terima seperti itu? Tuhan mengizinkan engkau menerima itu, ya, supaya itu benar-benar kau punya pemahaman yang benar itu. Makanya kok baca kitab suci, amin enggak? Bacalah kitab suci ini. Yang paling gawat lagi di bumi ini, kalau dia sudah dapat sarjana, ya, apakah sarjana sekulernya, apa sarjana namanya, apa kerohaniannya, waduh saudara, ya, sudah tahu kita, ya, kenapa sih yang ada ini kita robah-robah? Yang saya katakan itu saya tidak robah, kan sesuai isi kitab suci ini, ya. Supaya kamu membedakan ini, apakah saya yang merubah atau yang di mimbar-mimbar yang miliaran orang itu. Gitu? Yang jelas-jelas tulisannya di dalam, tapi ajaran di mimbar tidak demikian. Apakah itu ajaran benar? Jadi kita ini sudah lama sekali ini tidak terima lagi ajaran yang benar. Kenapa saya mengatakan? Karena saya baca kitab suci ini setiap hari. Ya. Kalau tidak, kau dihukum. Ya. Kalau engkau baca, sudah dipesankan kepada namanya Israel itu, kalau suatu saat nanti engkau mengangkat raja, makanya namanya Taurat itu harus ada di sampingnya. Ya. Ini dipesankan awal loh. Ya. Jadi awal ini sudah dipesankan kepada namanya orang Israel ini, supaya Taurat itu ada di sampingmu, engkau mau baca, saudara. Siap ditujukan kepada siapa itu? Kepada pemimpin. Pemimpin siapa namanya? Siapa? Raja, saudara. Coba engkau baca namanya Ulangan 17 ayat 18-19. Yang keras. Apabila ia duduk di atas tahta kerajaan, maka haruslah ia menyuruh menulis baginya salinan hukum ini menurut kitab yang ada pada imam-imam orang Lewi. Itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Yahweh Tuhannya dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk dilakukannya. Coba kan? Jadi kalau nanti kamu mengangkat pemimpinmu itu harus kok berikan namanya Taurat itu supaya ada di sampingnya. Selama dia hidup itu harus dia baca, ya? Gitu loh kan? Supaya dia ikuti namanya perintah tuh. Ini pesan Tuhan, saudara. Ya? Coba kan? Harus kau salin nanti ini supaya Taurat itu ada di sampingnya, supaya dia baca selama dia memberi. Ini dipesankan. Makanya saya mengatakan dari awal dulu saya baca kitab suci itu, marilah kau baca kitab suci ini, harus ada di sampingmu. Setiap saat itu harus engkau baca selama kau masih hidup ini di bumi. Ini ajarannya Tuhan. Ya? Kalau engkau baca lagi di sana, coba kau baca namanya Ulangan 31 ayat 26-27. Coba baca imamat ulangan 31 ayatnya 26 ayat 24 sampai 26. Ketika Moses selesai menuliskan perkataan hukum Torah itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang menghabisan, maka Moses memerintahkan kepada orang-orang Lewi pengangkut tabut perjanjian Yahweh demikian: ambillah kitab Torah ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Yahweh Tuhanmu supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Ambillah namanya kitab ini, simpan di samping namanya bukan di dalam tabut loh saudara, di samping tabut. Bicara juga kita ini adalah tabutnya Tuhan, saudara. Ya, kita ini adalah rumahnya Tuhan. Kita ini adalah baiknya Tuhan.
Makanya kalau kita merasa ini adalah baiknya Tuhan, makanya kitab itu harus ada di samping untuk dielus-elus atau mau dibaca. Harus dibaca, itu yang dimaksud. Ya dong? Tapi apa yang terjadi sekarang ini? Tidak ada, saudara. Ya dong? Coba kalau seramai-ramai saja orang baca kitab suci, itu memang ibadat yang kosong. Kosongan, gak akan pernah mau. Karena mereka memutarbalikkan, tidak sesuai namanya isi kitab sucinya. Tulisannya begini, tapi omongannya dari mimbar berbeda. Apakah itu ajaran yang benar? Kan tidak. Makanya saya mengatakan dari awal tahun 2000 saya baca ini, hei saudara-saudara, marilah kau baca kitab suci supaya engkau ini tidak ditipu. Apakah pada waktu katakan ini Anda merespon juga? Tidak ada. Kenapa itu? Karena saya mengatakan sudah ada pasal dan ayat mengekang mereka ini. Ditaruhlah kekang di mulut ini. Ya. Kenapa ditaruh di kekang itu? Itu orang yang keraskan hatinya tidak merespon itu. Apalagi lu orang asing, gitu? Lu hanya tempelan, ditempel doang, gitu? Terus kau ngelawan, dibuang lo. Lu hanya tempelannya zaitun liar tadi itu ditempelan tadi, ya, bertentangan dari pohon asli tadi ini. Kau bertentangan, ditebang dan dibuang loh. Kurang jelas apa lagi itu? Sudah jelas loh sudah. Tapi orang makin ngeyel, menghujat nama Yahweh. Ya, lu sabat, lu pergi saja ke Israel. Coba saudara. Kenapa mereka mengatakan ini orang Kristen? Karena mereka bikin ibadah baru saudara. Saya tidak pernah akan ngomong kalau mereka tidak saling dari namanya apanya Sion ini. Ya, saya tidak akan pernah berani ngomong sama orang Buddha, orang Hindu. Saya tidak berani. Ya, karena mereka beda kok. Kenapa kita ngurus-ngurus mereka? Yang saya angkat-angkat orang Kristen ini karena mereka saling. Disaling tapi diajarkan di mimbar tidak benar. Coba, kalau misalnya Kristen ini dirubah sama sekali. Oh, kami tidak saling dari dibikin karangan sendiri atau siapa kek atau perintah Yesus dan lain sebagainya. Ya, itu gak ada masalah. Tapi disaling loh saudara. Disaling tadi, nama diganti. Yang paling parah ini kan diganti-ganti di dalam. Coba ya. Apakah ini ajaran benar? Ya. Jadi kita orang asing ini sudah lama. Orang Yahudi sejak ini kan ya, Yahuda ini kan sudah lama mereka katanya. Apalagi kita ini yang jelas-jelas ya, kelihatan sekali ajaran dari mimbar itu. Coba kan, apakah ada orang peduli di bumi ini? Tidak ada. Ya toh? Makanya pada waktu dia melarikan diri namanya Elia ini ke gunung Tuhan sana, dia laporin sana, ya. Tuhan, saya tinggal sendiri ini. Sekarang ini mereka kejar-kejar untuk membuk. Tidak ada lagi Tuhan di namanya utara sana itu tidak ada Tuhan. Wah, dari mana? Gak ada imam-imamnya sudah diusir. Gak ada lagi pengajar sana itu. Akhirnya Tuhan bilang, pulanglah engkau. Ada yang saya simpan ini. Gak ada tempat rumah ibadah. Gak ada yang imam-imam yang mengajar. Tapi mereka itu membaca Taurat itu. Ya. Jadi Taurat itu ada di hati mereka. Ada mereka itu. Ada 7 ring. Jadi dicatat loh ini. Tawarik ini. Ya. Coba. Di raja-raja sana kan ada. Kan sudah kan Tawarik sampai kronologisnya. Dicatat mereka ini. Bangsa Israel ini dari generasi ke generasi ini bagaimana mereka lakukan dosa. Dosa itu adalah melanggar hukum Tuhan, melanggar Tauratnya Tuhan. Ya. Tapi orang Kristen nggak tahu dosa ini. Ya. Kalau mereka tahu, tidak mungkin mereka langgar namanya Sabat. Ya. Coba kan? Gak mungkin. Kalau mereka namanya kenal namanya Yahweh atau ada di bumi ini, gak mungkin namanya dikasih namanya Yesus. Kenapa saya angkat-angkat namanya Yesus ini? Gitu?
Karena memang di dalam kitab suci tidak pernah ada nama Yesus. Bertahan karena namaku selamat. Ya, siapa saja yang bertahan karena namaku akan selamat. Yang menyelamatkan engkau siapa? Nama siapa? Halo? Yang berseru kepada nama Yahweh diselamatkan. Saya teliti kitab suci ini. Ya. Makanya kalau engkau mundur ke belakang tadi namanya Ulangan 31 ayat 9 sampai 13 ini di bacaan kencang, ya. Setelah hukum Torah itu dituliskan Mose, maka diberikannya kepada imam-imam Bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Yahweh dengan kepada segala tua-tua Israel. Dan Mose memerintahkan kepada mereka demikian, pada akhir 7 tahun, pada waktu yang telah ditetapkan dalam tahun penghapusan hutang, yakni hari raya Pondok Daun, apabila seluruh orang Israel datang menghadap hadirat Yahweh Tuhanmu di tempat yang akan dipilihnya, maka haruslah engkau membacakan hukum Torah ini di depan seluruh orang Israel. Seluruh bangsa itu berkumpul, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, dan orang-orang asing yang diam di dalam tempatmu, supaya mereka mendengarnya dan belajar takut akan Yahweh Tuhanmu, dan mereka melakukan dengan setia segala perkataan hukum Torah ini. Dan supaya anak-anak mereka yang tidak mengetahuinya dapat mendengarnya dan belajar takut akan Yahweh Tuhanmu selama kamu hidup di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan dan untuk mendudukinya. Coba saudara, supaya kamu mengajari ini, supaya belajar takut akan Tuhan. Tidak ada ajaran itu lu taruh saja kitab suci itu sampai mulus-mulus, terus kau datang ibadah kau pegang-pegang Tuhan. Ya? Khotbah saya yang lalu itu, berbahagialah orang yang merenungkan firman siang dan malam. Merenungkan itu arti pegang-pegang terus direnung atau bagaimana? Dibaca dan direnungkan. Itu yang diinginkan oleh Tuhan. Orang-orang seperti itu akan selamat. Bapak saudara, ya, ajarkan ke mereka. Coba apa yang terjadi kan? Zaman Asa itu. Jadi di utara nggak ada, kaburlah mereka sana, bergabunglah kepada Asa karena mereka tahu Asa itu adalah raja benar. Sekalipun pada waktu akhir hidupnya, kalau kita baca terus selanjutnya ini, akhir hidupnya namanya Asa ini akan apa? Mati karena penyakit. Ya. Pada waktu dia kena penyakit itu tadi, dia tidak tanya kepada Tuhan, maka pergi ke dokter, tapi mati. Coba kan? Ya. Dan akhir hidupnya juga namanya Asa ini raja benar sebenarnya, ya. Dia menganiaya namanya rakyatnya. Ya, akhirnya dia kena namanya sakit kanker lah kakinya, ya. Akhirnya dia tidak tanya kepada Tuhan, tapi kepada tabib, ya. Dari itulah saya pelajari dulu tahun 2000 itu, makanya saya buang itu obat-obat itu. Saya buang deh, saya nggak mau. Ya. Ini yang obat yang penenang sementara aja ini kan. Akhirnya apa, dari tahun 2000 sampai saya bicara ini kan saya nggak pernah ke dokter, nggak ke obat, biasa sehat-sehat saja. Ya. Saya ini kan sebentar lagi mau umur 70 tahun deh. Ya, tapi tenagaku seperti dulu. Ya, waktu saya umur 30 tahun sampai saat ini saya masih sehat dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Ya. Karena Yahweh lah Tuhan yang datang di bumi ini, saudara. Yahweh lah sendiri yang mengorbankan dirinya di kayu salib. Ada pasalnya, ada ayatnya. Jadi sebelum jadi manusia itu sudah dinubuatkan oleh siapa? Mose maupun kitab para nabi. Ya. Jadi sebelum jadi manusia ini sudah ada nubuatan. Ya. Makanya kalau tanya sama saya, kok kamu yakin bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi? Oh, saya punya pasal, Pak, punya ayat. Ya. Tercatat sangat jelas kitabnya Mose maupun kitabnya para nabi, sangat tercatat sana, sangat jelas bahwa dia adalah Yahweh itu datang di bumi bernama Yahweh. Dia harus bernama Yahweh. Karena dia datang di bumi ini membawa nama
bapaknya. Ya. Dia mengatakan itu nama bapaknya karena benar-benar yang dilihat adalah manusia. Manusia, saudara. Manusia yang mereka tahu ini anaknya Yosef, anaknya Miriam. Ya, nggak ada anaknya Yusuf loh, saudara ya. Jadi ini jangan diperkosa-perkosa ini. Kalau dia bernama Yusuf, dia bernama Maria, pasti nanti ajarannya akan bengkok-bengkok begitu. Ya, ya, yang melahirkan dia siapa namanya? Miriam. Ya. Suami daripada Miriam itu bernama Yosef. Ya. Yosef itu ada artinya. Kalau orang tanya orang Yahudi Yusuf ada artinya, nggak tahu Pak, kan katanya itu ajarannya mereka sana lah. Coba saudara, ini kan kejahatan-kejahatannya, gitu? Kejahatannya saya bilang kejahatan orang asing ini, ya. Coba kan, melanggar satu titik itu juga jahat namanya. Kalau namanya melanggar kata-kata lagi, itu baru satu titik, baru koma, itu sudah jahat namanya. Gitu. Coba kan, aku datang ini bukan menyatakan Taurat, satu titik. Apa yang terjadi sekarang? Apakah diajarkan kita Taurat? Halo? Di luar sana tidak diajarkan lagi Taurat. Mereka namanya menghujat, namanya Taurat, saudara. Ya? Pada di dalam isi kitab suci itu Taurat itu kekal sampai selama-lamanya. Namanya rasul-rasul ini, nelayan-nelayan tidak pernah mengajarkan yang lain. Coba, tidak pernah mengajarkan yang lain. Gitu? Tidak ada yang mereka pegang itu sehari-hari ke sono kemari sana kemarin ada namanya kitab Taurat dan kitab para nabi yang ditinggalkan oleh orang Yahudi ini, diangkat lagi oleh Yosua dengan murid-muridnya lah yang tadi itu, ya, gitu loh. Ya. Sekarang ini tidak ada lagi ajaran seperti itu. Supaya kau tahu namanya ajaran benar ini, makanya engkau harus punya inisiatif. Rendahkan hatimu, jangan sok tahu. Jangan keraskan hatimu, bacalah kitab suci ini. Gitu? Kalau engkau tidak baca benar kitab suci ini, mati ya. Mati. Bukan saya loh, saudara. Ya. Ada petunjuk di dalam. Ya. Coba kalau kita baca lagi 2 Tawarik 33. Ya. Ayat 89, ini kalau kita rentetan apanya tadi ini. Orang-orang Lewi dan seluruh Yahuda melakukan tepat seperti yang diperintahkan Imam Yoyada, masing-masing mengambil orang-orangnya yang selesai bertugas. Bukan tadi 2 Tawarik 33 ayat 89. 2 Tawarik 33 ayatnya 89. Aku tidak akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Asal saja mereka melakukan dengan setia segala yang telah kuperintahkan kepada mereka dengan perantaraan Mose, yakni segala hukum, ketetapan, dan peraturan. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan Yahweh dari depan orang Israel. Coba, ya. Saya tidak ada keinginan sedikit pun bangsa ini berjejakan kakinya keluar dari Israel. Gak ada keinginan, asal saja tepat mereka lakukan perintah itu. Ini benar loh, saudara. Tapi apa pada waktu zaman Manasye? Apakah Manasye tadi tepat nggak yang dia lakukan? Tidak. Ini kejahatan Manasye ini luar biasa dicatat oleh buku kitab suci ini. Karena namanya apa-apanya dia Manasye ini bernama Hizkia, saudara. Hizkia ini raja benar, dialah yang habis semua namanya utara maupun selatan. Namanya tugu-tugu Baal, Asyera dan lain sebagainya, habislah dia rontokin Abbas. Semua yang ada di Yerusalem tadi itu dibersihkan. Ya? Ada rumah-rumah ibadahnya namanya Baal dan Asyera sekarang dibersihkan, saudara. Ya? Coba dibersihkan, sudah nggak ada lagi. Nah, sesudah namanya Manasye ini pada waktu dia jadi raja, akhirnya bangunkan lagi yang sudah dirobohkan oleh bapaknya. Ini kejahatan yang tidak diampuni lagi.
Gara-gara Manase ini tidak diampuni, ditulis dalam isi kitab suci ini. Sekalipun juga zamannya namanya Yosia tadi itu, ya, Yosia raja benar nggak? Ya, cucunya Manase ini bernama siapa? Raja Yosia, saudara. Anaknya Manase bernamanya Amon. Amon juga tidak benar. Amon ini punya anak namanya siapa? Yosia. Zaman Yosia itu kalau kau baca 2 Raja-Raja 34 di sana, ayatnya 14-15. Ketika mereka mengeluarkan uang yang telah dibawa ke rumah Yahweh, Imam Hilkiah menemukan kitab Torah Yahweh yang diberikan dengan perantaraan Mose. Ya. Jadi mereka ketemukan namanya kitabnya Torah. Berarti Taurat ini tidak dibaca lagi. Karena dianggap hilang. Baru ketemu namanya zaman Yosia. Apa yang terjadi kalau kau baca namanya ayat 21, coba ayat 21-nya. Pergilah, mintalah petunjuk Yahweh bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda tentang perkataan kitab yang ditemukan ini, sebab ada kehangatan murka Yahweh yang dicurahkan kepada kita oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Yahweh dengan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini. Marah sekali Tuhan pada waktu mereka ketemu, kata dibaca